Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah menonton tayangan berikut. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks fantasi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya apa saja yang menjadi topik pembicaraannya. Kita akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, unsur intrinsik, dan unsur kebahasaan. Baik, sebelumnya, apakah ada yang tahu Batman, Harry Potter, Doraemon, Kancil dan Buaya? Nah, itu adalah salah satu contoh teks fantasi, cerita fantasi. Lalu, apa itu cerita fantasi? Baiklah, cerita fantasi adalah cerita yang berasal dari imajinasi penulisnya. Jadi di sini penulis benar-benar menciptakan cerita itu berasal dari pemikirannya sendiri. Nah, kita lanjutkan. Ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban ya. Jadi si penulis akan memunculkan keanehan-keanehan, keunikan-keunikan sehingga cerita tersebut sangat menarik untuk dibaca atau disimak. Kemudian ide yang dituangkan bersifat terbuka. Jadi penulis bebas untuk menuangkan seperti apa ide yang akan disampaikan, baik itu secara nyata maupun dicampur dengan imajinasi. Kemudian setting yang digunakan bebas. Jadi tempat, waktu, dan suasananya sesuai dengan imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan bersifat santai. Jadi tidak terikat oleh kaidah kebahasaan yang berlaku. Selanjutnya, kita lanjutkan kepada jenis cerita fantasi. Yang pertama, bersifat total. Maksudnya, penulis benar-benar memunculkan cerita tersebut berdasarkan tempat yang tidak ada di dunia nyata. Sementara irisan merupakan gabungan dari nyata dan hayalan dari si penulis. Berikutnya, bersifat sejaman dan lintas zaman. Sejaman itu maksudnya waktu yang diceritakan dalam periode tertentu saja. Sedangkan lintas zaman, penulis dapat memunculkan masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Lanjut, struktur cerita fantasi. Ada 3 yang menjadi strukturnya. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah pengenalan awal sebuah cerita. Melalui tokoh-tokohnya bisa, melalui tempatnya, maupun suasana yang diperkenalkan dalam cerita tersebut. Setelah itu, akan memunculkan konflik di dalam cerita tersebut. Nah, biasanya ini terdapat pada bagian tengah cerita. Disinilah sisi yang menarik dari ide penulis, imajinasi penulis yang ingin sampaikan kepada kita semua. Kemudian, dari masalah tersebut nanti akan muncul solusinya. Seperti apa nanti perbaikan dari solusi tersebut. Lanjut, unsur-unsur intrinsik. Nah, sebenarnya ada banyak, tetapi saya hanya akan membahas 2 saja. Yang pertama, itu adalah tema. Tema adalah pokok pembicaraan yang ada di dalam teks fantasi tersebut. Misalnya, seorang pahlawan yang ingin membela kebenaran di tengah-tengah kejahatan yang semakin merajalela. Kemudian, penokohan. Terdapat watak tokoh dalam cerita fantasi
mulai dari yang protagonis atau baik, antagonis, tokoh yang jahat, dan tritagonis atau tokoh penengah atau yang dipercaya oleh tokoh yang baik dan jahat. Kemudian latar atau setting. Nah, kita tahu semua bahwa latar atau setting terdapat 3 macam: tempat, waktu, dan suasana. Nah, tergantung dari tema yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang, apakah ingin memunculkan suasana yang menyeramkan, kemudian menyenangkan, membahagiakan, dan seterusnya. Berikutnya, unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks fantasi. Nah, kita mulai dari kata ganti atau pronomina. Ada 3 kata ganti. Yang pertama, berfungsi sebagai orang pertama. Biasanya kata yang digunakan aku untuk tunggal, kemudian kami dan kita untuk jamaknya. Kemudian orang kedua itu biasanya kata kamu dan kalian. Kamu untuk yang tunggal, kalian untuk yang jamak. Yang ketiga, kata orang ketiga. Contoh yang tunggalnya adalah kata ia, dan yang jamaknya adalah mereka. Berikutnya, diksi atau pilihan kata bersifat santai. Jadi kata-kata yang digunakan bahasa sehari-hari, kemudian bahasa yang penuh dengan makna kiasan, kemudian bisa juga bahasa yang jarang digunakan atau arkais. Untuk apa? Supaya menimbulkan efek penasaran sehingga pembaca atau pendengar atau penonton merasa tertarik untuk memahaminya. Saya contohkan kata kandil yang berarti lilin, kata temaram yang berarti redup, ataupun kata gering yang berarti sakit. Nah, di dalam cerita fantasi akan memunculkan efek-efek keterkejutan. Biasanya kata yang digunakan kata tiba-tiba, kemudian tanpa diduga. Nah, biasanya itu adalah respon dari keajaiban-keajaiban yang muncul dalam cerita fantasi tersebut. Mulai dari kesaktian yang dimilikinya. Apa misalnya? Dia bisa memanjangkan tangan, dia matanya bisa mengeluarkan api, kemudian dia kebal terhadap senjata tajam, ya. Nah, disitulah nanti pemikiran-pemikiran yang di luar nalar kita sebagai manusia akan dimunculkan dalam imajinasi penulis. Selanjutnya, biasanya dalam teks fantasi akan memunculkan kalimat langsung, dialog antar tokoh, ya. Misalnya antar protagonis dan antagonis. Dia berdialog untuk melakukan konflik dalam cerita tersebut. Nah, saya contohkan, siapa kamu? Tanya wanita itu. Artinya, kedua tokoh ini langsung berbicara dan harus diberi tanda petik ganda. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memahami. Tetap semangat, tetap sehat. Salam kepada orang-orang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.